Eka Ismita Handayani. Saya guru PAI di SMP Negeri 4 1 Atap Pandai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Saya salah satu mahasiswa PPG Bat 1 di kelas F PAI di Universitas UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dairi, Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Anak-anak, kali ini materi kita tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Baiklah anak-anak, kalian tahu apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul dan disampaikan kepada umat manusia untuk pedoman hidup supaya dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-16 terdapat penjelasan bahwa Allah memberikan petunjuk bagi umat manusia yang beriman kepada kitab Allah. Selanjutnya, kitab-kitab Allah yang wajib kita percayai. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada yang tahu diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Kitab ini diwahyukan pada abad ke-12 Masehi. Adapun bahasa yang digunakan kitab Taurat adalah bahasa Ibrani, supaya kaum Bani Israel berada di jalan yang benar. Hal ini dijadikan di dalam dalil dalam surah Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka, yaitu Bani Israel, mendapat petunjuk. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Isi pokok dari kitab Taurat ada beberapa. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah larangan menyembah patung dan berhala. Jadi kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menyembah berhala. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Selanjutnya perintah menyucikan hari Sabtu. Kemudian ada perintah menghormati kepada orang tua. Selanjutnya larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Yang kedua, kitabnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel pada masanya. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman.
dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, jadi kitab Zabur ini adalah kumpulan mazmur atau nyanyian rohani yang mencapai 150 nyanyian-nyanyian tersebut, yang menceritakan tentang seluruh peristiwa dan pengalaman hidup yang dialami oleh Nabi Daud alaihissalam hingga kemuliaan Mesias yang akan datang. Kitab Zabur sama sekali tidak mengandung hukum-hukum atau syariat, karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti peraturan yang akan datang. Kitab Zabur sama sekali tidak mengandung hukum-hukum atau syariat, karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti peraturan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, kitab yang ketiga, ada yang tahu kitab apa anak-anak? Ya, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada Nabi siapa? Iya, Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Musa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa pada waktu itu, yakni kaum Nasrani. Dalam firman Allah yang terdapat di dalam surah Maryam ayat 30 yang artinya, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Kita lanjut anak-anak. Isi kitab Injil. Ada beberapa isi di dalam kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di dalam kitab Taurat. Ya, anak-anak, kita lanjut kembali. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Ada yang tahu kitab Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran merupakan kitab suci yang mulia. Tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini yang mendapat perhatian banyak orang, dan sedemikian selebihnya melebihi kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran itu turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi selama itu Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz yang terdiri dari 114 surat atau sekitar 6.666 ayat.
Al-Quran sendiri diturunkan di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah, dan di Madinah yang disebut dengan ayat Madaniyah. Oke, kita lanjut ya nak. Isi pokok ajaran Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini mencakup isi pokoknya. Apa saja itu? Akidah, ya keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Seperti yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang keempat adalah muamalah, yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima adalah tarikh. Tarikh ini adalah sejarah, yaitu kisah orang atau umat yang terdahulu. Lanjut, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan doa setelah belajar. Kita baca istighfar 3 kali dan kita ucapkan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.